Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja ya, amin. Dan kalaupun teman-teman ada yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan ya. Dan apabila ada yang lagi mengalami kesulitan, semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ini kami masih di lokasi TMII ya guys. Setelah kami ke Keong Emas, ke istana dan lihat anjungan-anjungan itu, terus kami mau pulang ya. Tapi sebelum pulang kami mau cari masjid dulu, mau sholat zuhur. Kebetulan di sekitar lokasi TMI ini ada masjid yang paling besar di sini ya guys. Itu namanya Masjid Atin. Ini kita musing dulu guys, karena tadi masjidnya dulu dapat, baru masuk pintu TMI ini ya. Ini Masjid Atin itu di pintu 1, jadi kita round dulu ya. Masjid Atin ini dibangun oleh keluarga besar Presiden Soeharto ya guys, untuk mengenang mantan ibu negara, Ibu Tien Soeharto yang meninggal pada tahun 1996 silam. 1 tahun kemudian di tahun 1997 dibangun masjid ini ya, dan selesai pada tahun 1999. Selama 2 tahun ya membangun masjid ini. Jadi masjid ini sekarang sudah berumur sekitar 24 tahun ya guys. Kita lihat dulu masjidnya itu gimana ya guys, karena saya pun belum pernah ke situ ya. Ini udah mau sampai masjidnya. Inilah penampakan dari jalan ini ya guys. Kita cari dulu pintu masuknya dari mana ya. Ini dari pintu depan kayaknya nggak bisa masuk guys, jadi kita round lagi masuk dari pintu belakang ya. Ini taman sekitarnya itu luas sekali ya, banyak pepohonan dan bunga-bunga juga, sehingga terlihat sejuk. Meskipun masjid ini terlihat besar dan halamannya begitu luas ya guys, tapi tetap Masjid Istiqlal yang nomor 1 terbesar di Indonesia ya. Ini udah ada pintu masuknya dari belakang ya. Kita masuk dulu ya guys, dan kita parkir dulu di belakang ini guys. Inilah situasi Masjid Atin ini dilihat dari belakang ya guys. Kita cari pintu masuknya dulu ya. Di pinggiran masjid ini ada selasar-selasar panjang gitu ya guys, seperti gang gitu ya, atau seperti lorong gitu. Meskipun masjid ini sudah berusia di atas 20 tahun ya guys, tapi masih terlihat kokoh dan bagus ya. Untuk masuk ke dalam itu jauh sekali ya guys, mau cari kamar mandinya untuk wudhu itu, dan tempat sholatnya juga kita belum tahu ini guys. Bapak lain capek kali karena jauh gitu jalannya menuju kamar mandi ya guys. Ini kamar mandinya untuk perempuan ya guys, kita masuk dulu ke dalam ya. Keran-keran air untuk ngambil wudhu ini banyak ya. Kita lihat dulu dari sebelah sini. Nah, itu sepanjang sampai ujung sana itu keran-keran semua ya. Dan sebelah sini juga keran-keran air untuk ambil wudhu juga ya. Itu ada kamar mandinya untuk buang air. Dan setelah saya ambil wudhu itu saya langsung keluar ya guys. Dan saya nggak sholat di dalam, tapi di emperan ini di depan kamar mandi ini aja guys.
Selesai sholat itu kami lihat-lihat dulu ya guys, masjidnya ini megah sekali ya, karena katanya ini kalau nggak salah dibangun tahun 97 itu dengan dana sekitar 50 miliar ya. Dan masjid ini terdiri dari 3 lantai ya guys, dan dapat menampung 25.000 lebih jamaah. Luas bangunannya itu 10.000 meter persegi, dan luas semuanya itu sama halaman juga ya guys, itu 70.000 meter persegi. Luas sekali ya guys. Ini posisi masjid dari depan ya, itu banyak seperti joglo-joglo selasar gitu ya. Ini tinggi sekali ya guys, dan kami mau naik ke atas tapi saya tidak sanggup, makanya si Cynthia aja yang coba naik ke atas ini. Ini di atas tempat sholat juga ya, itu hiasannya, ornamennya cantik ya guys. Terlihat mewah ya masjidnya, tapi ini tinggi ya, untuk ya orang lansia agak susah naik ya. Mungkin ada liftnya tapi ya kita nggak tahu, atau ada eskalatornya. Sesudah lihat-lihat dari pintu depan, kami ke belakang lagi ya guys, karena tadi parkirnya di belakang ya. Itu pun ibu-ibu ini sholatnya di luar gini ya guys. Sebenarnya nama masjid ini bukan diambil dari nama Ibu Tin aja ya, tapi terinspirasi dari surat At-Tin dalam Al-Quran yang bermakna buah tin. Fasilitas yang tersedia di masjid ini meliputi ruang serbaguna untuk acara pernikahan, seminar, dan daurah, serta ruang seminar untuk pengajian duha. Masjid ini juga memiliki perpustakaan dan TK Islam At-Tin, serta ada guest house yang bisa disewakan ya guys. Tapi kami nggak tahu di mana guest house-nya itu, mungkin yang di depan itu ya. Selama bulan Ramadan, masjid ini menggelar berbagai program untuk para jemaah ya guys, termasuk sholat tarawih dan buka puasa bersama ya. Lebih kurang ada 1.000 nasi box yang dibagikan setiap harinya. Dananya ini berasal dari yayasan milik Ibu Tin Suharto ya. Dan diadakan juga iktikaf ya, karena udah dari 3 tahun semenjak COVID itu dihentikan, dan katanya tahun ini akan diadakan kembali. Ini kami sudah jalan ya guys, keluar dari halaman masjid ini dan mau menuju ke tempat lain ya. Dan sedikit informasi tentang masjid ini ya guys. Katanya di bulan Ramadan ini diadakan pameran artefak ya, yang menampilkan barang peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Tiket masuk pameran ini sebesar 65.000 per orang ya guys. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Ada berbagai artefak yang menarik, diantaranya ada rambut Rasulullah, termasuk ada serbannya dan ada pedangnya dan lain-lain juga ya. Menurut pihak penyelenggara, respon para pengunjung sangat antusias ya guys. Kemudian ada juga pesantren kilat untuk semua umur ya.
dari usia 5 tahun sampai 60 tahun nanti dibagi-bagi, dan nanti masing-masing ada mentornya ya. Tujuannya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam dan memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah review kami tentang Masjid Atin ini ya guys, semoga bisa bermanfaat. Ini kami lanjutkan perjalanan kami guys. Semoga teman-teman tidak bosan menonton video kami ini ya. Dan semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah. Dan bagi teman-teman yang punya channel YouTube juga yang telah mampir ke channel kami, insya Allah kami akan membalasnya ke channel Anda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.